Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memimpin presentasi dari kelompok 5 dari tugas agama Islam dengan judul Upaya Islamisasi Ilmu di Era Milenial. Baik, untuk selanjutnya ini ada anggota kami. Yang pertama ada Hafiz, ada Nabila, ada Fadil, ada Septian, ada Mutiara, ada Nadia Ayu, dan saya sendiri, kemudian ada Nadia Putri, ada Rifai, dan ada Indra. Baik, selanjutnya abstrak akan dibacakan oleh Nadia Ayu. Baik, untuk abstrak, ilmu merupakan cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Sedangkan islamisasi ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk melanjutkan kembali ilmu, berupa penyampaian definisi baru, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen, serta rasionalisasi, menilai baik tujuan, dan melakukan secara disiplin agar memperkarya visi dan perjuangan Islam. Pada abad ke-8 Masehi, di masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, proses islamisasi ilmu ini berlangsung secara besar-besaran, di mana dilakukan penerjemahan karya-karya dari Persia dan Yunani, kemudian diberikan pemaknaan ulang lalu disesuaikan dengan konsep agama Islam. Hingga pada tahun 30-an, Muhammad Iqbal menegaskan mengenai perlunya melakukan proses islamisasi ilmu terhadap ilmu pengetahuan. Nampaknya lebih jauh dari proses deislamisasi, westernizasi, dan sekularisasi yang telah melahirkan dikotomi sistem ilmu dan pendidikan. Dengan kata lain, pengetahuan modern telah menyebabkan alienasi antara wahyu dan akal dalam diri umat Islam. Tantangan juga turut hadir dalam proses islamisasi ilmu di era milenial, di mana beberapa orang tidak mendukung terkait dengan ide islamisasi ilmu pengetahuan. Baik, untuk kemudian ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang akan dibacakan oleh Fadil. Baik, untuk latar belakang, dalam perspektif sejarah, penggunaan suatu nalar dalam suatu rangka pengembangan ilmu dalam Islam, tentunya penggunaan porsi wahyu untuk mengimbangi keterbatasan nalar manusia dalam pencarian pengetahuan hakiki, tampaknya menjadi isu yang menarik sejak dari awal kemunculan Islam itu sendiri, sebagai sebuah agama yang sangat menghormati pengembangan ilmu, karena kebenaran wahyu adalah absolut, maka akal tentang kebenaran wahyu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap sejatinya kebenaran itu. Ajaran Islam tidak pernah membedakan antara ilmu satu dengan yang lain. Dalam Al-Quran, kata ilmu atau pengetahuan digunakan baik untuk ilmu ke dalam maupun jenis ilmu yang lain. Islam adalah agama yang memperhatikan bahkan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan ahli ilmu pada tempat yang mulia dan agung. Di samping itu juga terdapat banyak ayat yang memotivasi umat Islam untuk menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya tujuan dibacakan oleh Indra. Adapun tujuan pembahasan dari makalah ini adalah untuk mengetahui apa pengertian dari ilmu, islamisasi, era milenial, sejarah, tujuan, dampak serta tantangan dari islamisasi ilmu di era milenial. Baik, selanjutnya bagian pembahasan. Yang pertama, untuk pengertian ilmu dibacakan oleh Hafiz. Baik, untuk pengertian ilmu, ilmu merupakan cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Kemudian untuk pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk mengajukan kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikir kembali argumen, serta rasionalisasi, menilai
menilai balik tujuan dan melakukan secara yang membolehkan disiplin itu memperkaya visi dan memperjuangkan Islam. Islamisasi ilmu juga merupakan sebagai perjuangan, yaitu menyampaikan definisi baru, mengatur data-data, memikirkan lagi jalan pemikiran, serta menghubungkan data-data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan, memproyeksikan balik tujuan-tujuan, serta melakukan seluruh itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin itu memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita Islam. Baik, selanjutnya untuk pengertian era milenial akan dibacakan oleh Ferdi. Baik, terima kasih untuk pengertian era milenial. Kosakata milenial berasal dari bahasa Inggris millennium atau milenial yang berarti masa 1000 tahun. Milenial selanjutnya menjadi sebutan untuk sebuah masa yang terjadi setelah era global atau era modern. Era milenial sebagaimana yang terjadi saat ini, selain memiliki ciri-ciri era postmodern sebagaimana tersebut di atas, juga masih memiliki ciri-ciri era globalisasi yang antara lain adanya persaingan yang ketat sebagai akibat dari pasar bebas atau free market, tuntutan untuk memperoleh perlakuan yang lebih adil, egaliter, manusiawi, dan demokratis sebagai akibat dari fragmentasi politik, hegemoni politik sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan atau interdependensi, dan harus belajar kembali sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya kemerosotan moral atau moral decadence sebagai akibat dari masuknya budaya baru yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama. Baik, selanjutnya ada sejarah Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu pengetahuan telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman sekarang ini. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan. Pada abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, proses Islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan dilakukannya penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan Yunani yang kemudian diberikan pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam. Di samping itu para ilmuwan melakukan analisis kritis dan bahkan melakukan rekonstruksi terhadap pemikiran para filosof Yunani. Salah satu karya besar tentang usaha Islamisasi ilmu adalah hadirnya karya Imam Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah. Dalam buku tersebut Imam Al-Ghazali telah menangkal para filsuf Yunani dengan bidang metafisika. Beliau tidak menyerang dan membuang filsafat sebagai sistem berpikir, melainkan hanya meluruskan tradisi kebanyakan filsuf yang menurut beliau dapat meracukan akidah umat Islam. Hal tersebut walaupun tidak menggunakan pelabelan Islamisasi, tapi aktivitas yang sudah mereka lakukan sejalan dengan makna Islamisasi. Pada tahun 30-an, Muhammad Iqbal menegaskan perlunya melakukan proses Islamisasi terhadap ilmu pengetahuan dengan bukunya Reconstruction of Religion Thought in Islam. Beliau menyadari bahwa ilmu yang dikembangkan oleh Barat telah bersifat ateistik, sehingga bisa menggoyahkan akidah umat, sehingga beliau menyarankan umat Islam agar mengkonversikan ilmu pengetahuan modern dan melakukan rekonstruksi pemikiran. Baik, untuk selanjutnya dibacakan oleh Nabila. Baik, selanjutnya tujuan Islamisasi ilmu dalam kehidupan milenial. Dalam menjalankan proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini, ada beberapa tujuan, yaitu menguasai disiplin ilmu modern, menguasai warisan Islam, menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, mencari jalan untuk sintesis kreatif antara warisan Islam dan ilmu pengetahuan modern, membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah kepada kepatuhan pada hukum Tuhan, bahwa di dalam Islamisasi ilmu pengetahuan terdapat pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. Meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga standar tertinggi dalam menemukan kebenaran.
Selanjutnya untuk dampak dari islamisasi ilmu akan dibacakan oleh Nadia Putri. Baik, terima kasih. Dampak dari Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan langkah dalam menciptakan suatu peradaban Islam dalam dunia ilmu pengetahuan. Dampak yang kemudian terlihat, ilmu pengetahuan dianggap nilai atau bebas nilai, dan penggunaannya tidak ada kaitannya dengan etika. Dampaknya lebih jauh dari proses deislamisasi, westernisasi, dan sekularisasi ini telah melahirkan dikotomi sistem ilmu dan pendidikan, yaitu sistem modern yang sekuler dan sistem Islam yang berdampak menempatkan umat Islam pada posisi yang marginal dalam segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, pengetahuan modern telah menyebabkan alienisasi antara wahyu dan akal dalam diri umat Islam. Terima kasih. Baik, untuk tantangan islamisasi akan dibacakan oleh Farah. Baik, untuk tantangan islamisasi ilmu di era milenial. Ide islamisasi ilmu pengetahuan memberi harapan untuk bangkitnya kembali peradaban Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan diharapkan menjadi semacam Renaissance, namun ide islamisasi ilmu pengetahuan tidak seluruhnya didukung semua kalangan umat Islam. Ada sebagian kalangan yang kurang sependapat atau bahkan menentang ide islamisasi ilmu pengetahuan. Pihak yang kurang sependapat dengan ide islamisasi ilmu pengetahuan menganggap bahwa gerakan islamisasi hanya sebuah euforia sesaat untuk mengobati sakit hati dan inferiority kompleks karena ketertinggalan yang sangat jauh dari peradaban barat. Sehingga gerakan ini hanya membuang-buang waktu dan tenaga dan akan semakin melemah seiring perjalanan waktu dengan sendirinya. Mereka percaya bahwa semua ilmu itu sudah islami, sebab yang menjadi sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sehingga mereka sanksi dengan pelabelan Islam atau bukan Islam pada segala ilmu. Terlepas dari adanya pendapat kontra di atas, yang menjadi tantangan besar bagi kelanjutan proses islamisasi dan merupakan the real challenge adalah sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen kaum muslimin, yang kedua ada komitmen sarjana Islam, yang ketiga ada komitmen institusi pendidikan tinggi Islam, yang keempat ada tantangan globalisasi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Rifai. Baik, terima kasih. Kesimpulan. Timbulnya cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang dapat diandalkan dapat membantu upaya dalam mengislamisasikan ilmu di era milenial ini, yang dinilai dapat direalisasikan dan ditegaskan akan semangat islamisasi ilmu pengetahuan agar dapat menguasai materi tersebut untuk menguasai warisan Islam, bahwa di dalam hal tersebut terdapat suatu pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan pada ilmu pengetahuan. Namun, juga dapat memahami akan dampak dari islamisasi ilmu dalam era milenial yang dapat menyebabkan alienasi atau keterasingan antara wahyu dan akal dalam diri umat Islam, sehingga dapat menghambat langkah dalam menciptakan suatu peradaban Islam dalam dunia ilmu pengetahuan. Tetapi juga terdapat kesiapan dalam menghadapi tantangan pada era milenial yang semakin menyuburkan materialisme dan gaya hidup hedonisme maupun konsumerisme. Saran. Dengan adanya pembahasan tentang upaya islamisasi ilmu di era milenial, diharapkan para pembaca dapat memahami adanya tantangan globalisasi, pengamalan dalam berilmu, juga pengimplementasian contoh baik dari makalah ini agar dapat lebih bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai upaya islamisasi ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.